Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alfi Puri Amandawati dari kelas 1A jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan materi statistik menggunakan aplikasi SPSS, yaitu uji normalitas menggunakan faktor, uji homogenitas, dan uji liberitas. Baik, langsung saja mari kita simak video berikut ini. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak berdistribusi normal atau jumlah sampel sedikit dan jenis data adalah nominal atau ordinal, maka metode yang digunakan adalah statistik non-parametrik. Langkah-langkah uji normalitas yang pertama, data variabelnya kita tulis seperti ini. Lalu kita ke data view, datanya juga sudah ditulis seperti ini. Lalu kita klik analis, deskriptif statistik, explore, lalu harga saham kita masukkan ke dependent list. Kita masukkan ke dependent list. Lalu ROI kita masukkan ke dependent list. Setelah itu plots, continue, oke. Nah, seperti ini description-nya, statistik per ROI harga saham Nah, baik, itu tadi. Langsung saja kita lanjut ke uji yang kedua. Uji normalitas menggunakan faktor. Uji normalitas menggunakan faktor dapat diartikan pengujian pada suatu variabel yang memiliki dua atau lebih kelompok data. Jadi, pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah masing-masing kelompok data berasal dari populasi yang normal atau tidak. Asumsi yang mendasari dalam analisis varian ANOVA adalah bahwa populasi berdistribusi normal. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal atau interval. Nah, langsung saja kita lanjut ke uji normalitas menggunakan faktor. Kita klik analis, description statistik, explorer, nah di sini pemahaman mahasiswanya kita masukkan ke dependent list,
Yang tingkat prestasi kita masukkan ke faktor. Lalu klik plot. Lalu klik normality plot with test. Nah, setelah itu klik continue. Oke. Nah, seperti ini description-nya. Pemahaman mahasiswa. Uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai persyarat dalam analisis independen sampel, tes, dan ANOVA. Asumsi yang mendasari dalam analisis varian atau ANOVA adalah bahwa varian dari populasi adalah sama. Sedangkan kriteria pengujian jika nilai signifikansi lebih 0,05 maka dapat dikatakan bahwa varian dari 2 atau lebih kelompok data adalah sama. Nah, kita lanjut ke uji homogenitas. Di sini saya sudah menulis variabel view-nya, item 1 dan item 2. Di sini desimalnya saya sudah ganti 0. Labelnya yang item 1 pemahaman mahasiswa, yang item 2 tingkat prestasi. Values yang item 1 tidak ditulis, dan yang item 2 kita tulis seperti ini. Value kita ketik 1, terus labelnya kita tulis IPK kurang dari 2,50 dan begitu seterusnya. Lalu kita klik OK. Lalu kita masuk ke data view. Di sini item 1 adalah nilai skor mahasiswa dan item 2 adalah IPK mahasiswa. Selanjutnya, lalu langsung saja kita klik analis. Compress min. One way ANOVA. Nah, di sini pemahaman mahasiswanya kita masukkan ke dependent list. Tingkat prestasi kita masukkan ke faktor. Kemudian klik option. Lalu klik homogeneity of variance test. Continue. Oke. Nah, ini tadi test of homogeneity of variance-nya. Yang terakhir, uji linier. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linier. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan test for linearity dengan
pada taraf signifikan 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi atau linearity kurang dari 0,05. Nah, yang terakhir adalah uji linear. Di sini saya sudah menulis variabel view. Name-nya kita tulis yang pertama X, yang kedua Y. Desimalnya di sini saya tulis 0. Labelnya yang pertama kecemasan, yang kedua optimisme. Lalu data view-nya saya sudah tulis, yang X ini kecemasan, yang Y optimisme. Lalu langsung saja kita klik analis. Compress min. Nah, yang kecemasannya ini kita masukkan ke dependent list. Optimisme juga kita masukkan ke dependent list bawahnya sini. Lalu klik option. Lalu klik test for linearity. Continue. Oke. Nah, seperti ini hasilnya. Ini ANOVA tabel. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.